Ini kan sekarang kita di Muturi. Ya. Muturi ini direncanakan untuk jadi pelabuhan dulunya, mungkin pelabuhan Belanda tuh. Jadi masih perusahaan dari Belanda itu namanya NMGPM, perusahaan minyak. Nah, inilah satu-satunya lokasi yang bisa kita jadikan untuk pelabuhan, karena dari sisi kedalaman itu cukup memenuhi. Pada saat pasang itu bisa sampai 20 meter, dan pada saat surut sekitar 12 meter. Jadi kapal besar masih bisa masuk? Bisa. Kemudian juga untuk bermanuver itu cukup. Jadi luas ya? Iya, dari semua lokasi yang sudah kita survei itu tidak ada yang bisa memenuhi standar kedalamannya. Karena ini memang Bintuni kan masuk dalam teluk. Pelabuhan existing sekarang, Pak Prof, itu hanya bisa disandari dengan kapal-kapal yang tonasinya kecil. Sehingga untuk transfer logistik belum bisa optimal. Belum. Inflasi bisa saja terjadi karena itu. Iya. Produk barang ya masuk. Nah, pelabuhan yang ada sekarang existing itu kan dicampur itu pelabuhan barang, logistik dengan manusia. Jadi pada saat kapal barang itu sedang bongkar muat, tiba-tiba ada kapal penumpang yang masuk ya. 3 kali seminggu. Itu kapal barangnya ini harus berhenti beraktivitas. Dia menyingkir dulu gitu maksudnya? Tidak, tetap dia di dalam. Kemudian kapal penumpangnya sandar. Gitu. Jadi aktivitas di sini berhenti. Dan kalau mereka menunggu itu barang itu bisa sampai sebulan baru bisa clear untuk Ya, masih ada masalah itu ya. Iya. Kemudian masalah kedua, kalau ini lokasinya kan di Cagar Alam. Betul. Dan itu berarti perlu proses lagi untuk mendapatkan izin itu seperti pelabuhan. Jadi lokasi sekarang ini itu sudah diusulkan sejak tahun 2014 dan sekarang statusnya sudah turun dari Cagar Alam ke HPT. Tapi lokasinya ini baru 8 hektar. Nah, yang belum ada izinnya itu untuk akses ke Kota Bintuni. Kita keluarnya nanti di SP sekitar 11,5 km. Lahan yang kita butuhkan sekitar 42 hektar. Ya. Memang kalau di dalam pemetaan mangrove nasional, Kabupaten Teluk Bintuni itu mempunyai porsi yang sangat besar sekali. Jadi dari mangrove nasional itu 10%-nya kan ada di lokasi Teluk Bintuni. Dan kebetulan kita di Badan Informasi Geospasial itu sudah bersama dengan KLHK itu menyusun untuk pedoman survei dan pemetaan mangrove. Itu sudah pakai standar nasional Indonesia SNI 7707 di tahun 2011. Nah, baru saja 2020 itu kita menyelesaikan informasi geospasial tematik untuk mangrove. Kemarin bulan-bulan Oktober di launching oleh Bu Menteri, kami juga hadir waktu itu. Nah, salah satu yang penting itu juga konservasi di mangrove di Teluk Bintuni, karena kan besar sekali. Padahal dari potensi perikanan kan juga besar. Sangat besar, termasuk kepiting Pak ya. Kepiting udang, yang terkenal kepiting udang lah. Itu yang dulu ada perusahaan besar namanya Jayanti Group. Dulu Jayanti Group. Iya. Base-nya di sini. Base-nya di sini. Itu kapal-kapalnya ada sampai sekitar 100-an kapal-kapal. Apa namanya? Pak Sudri Katmono kan dulu kan ya. Dulu kan punya di Maluku juga atau Seram itu. Iya. Kalau di sini perikanan basisnya ya. Udang. Dan itu sangat sangat relevan kaitannya antara mangrove, keberadaan mangrove dengan ikan ya, ketersediaan ikannya gitu ya. Artinya kalau mangrove-nya ini bisa terjaga, tadi mungkin kepiting dan sebagainya otomatis akan terjaga. Ekosistem di sini sangat-sangat kita jaga. Jadi habitatnya itu tidak pernah terganggu. Jadi orang-orang juga mencari kepiting itu tidak pernah merusak ekosistemnya. Potensi perikanan gimana, Pak? Bagus, Teluk Bintuni. Teluk Bintuni wilayah ini kan termasuk kalau nggak salah 718 ya. Itu kalau di Indonesia itu wilayah pengelolaan perikanan dengan potensi terbesar, Laut Arafura. Ini masuk bagian dari itu? Bagian dari Laut Arafura juga, dan Bintuni itu adalah salah satu
yang menjadi sentra ya, selain tetangganya ada Kaimana, ada Bapak gitu ya. Itu menjadi pusat-pusat perikanan ya. Terutama udang kalau dulu ya, yang sangat terkenal dulu udang. Penghasil udang. Sampai sekarang pun udang menjadi yang utama. Dan tapi belum menjadi apa Pak, pendapatan daerah yang besar atau komoditi utama daerah. Komoditinya apa Pak di perekonomian itu? Masih sebetulnya yang banyak menyumbangkan besar kan untuk di level kabupaten itu kan masih tambang ya. Tambang. Di provinsinya cukup besar. Saya kira sektor ini agro atau pangan itu harus mendapat yang besar. Tapi dari data statistik misalnya 5 tahun terakhir ada tren perikanan sama agro itu. Kayaknya sih relatif stagnan ya, sekitar 23%. Karena apa? Karena kan kalau dibandingkan dengan total yang membesar, atau industrinya kan membesar. Mungkin total nilainya membesar, tapi kalau diproporsi tetap tidak signifikan ya naiknya ya. Tapi saya kira ke depan karena nanti lebih optimal, infrastruktur yang baik, proses produksi yang baik, kita akan lebih besar. Memang jadi soal data ya, statistik itu. Ya. Jadi memang banyak sekali komoditas unggulan kita ya dikirim ke luar. Tapi kita ini hanya jadi sumbernya, tapi kemudian untuk tujuan ekspornya itu ada pengumpul-pengumpul di luar kabupaten. Oh, yang tercatat mereka ya mungkin ya. Jadi mereka lah yang tercatat sebagai pengekspor gitu. Nah di sini hanya mereka mengumpul saja, lalu kemudian misalnya kayak kepiting misalnya, itu ada pengumpul di Makassar, ada di Surabaya, ada di Jakarta, di sana. Termasuk udang-udang juga, jadi gitu. Bahkan sekarang bea cukai kita kan di sini kita ikut di Pak, gitu. Jadi tercatatnya itu mereka punya undang-undang, kita punya undang-undang yang dikirim itu tercatatnya ada di Sorong, ada keluarnya dari Pak, ada keluar dari Manokwari. Terus gimana terobosannya kalau gitu? Perlu pembinaan untuk pengolahan industri perikanan atau hasil tangkap di sini ya, gitu ya? Memang mungkin Pak Kaban bisa menggambarkan ya. Kan nelayan kalau kita lihat kan ini spot-spot ya, kecil-kecil ya. Nah itu kalau saya tidak tahu itu apakah terlembaga atau dengan baik atau tidak. Artinya kalau di level kelompok masyarakat itu ada yang mengelola datanya gitu, mengelola informasi keluar masuk berapa besar, termasuk mungkin pengumpulnya itu menjadi hubnya pemerintah. Artinya data itu bisa kita ketahui berapa sebenarnya besarannya, termasuk potensi yang mungkin bisa didapatkan oleh daerah, misalnya melalui retribusi daerah atau yang lainnya. Itu agak susah kalau sekarang ya, karena datang pergi bawa keluar gitu ya, tidak ada informasi yang kemudian tertinggal di daerah. Begitu nggak Pak? Atau seperti apa sebenarnya yang terjadi? Ini juga terkait dengan kewenangan. Jadi memang dulu sebelum terbit Undang-Undang 23 2014 dan PP 18 tahun 2016, kewenangan kelautan kan ada di kabupaten. Tapi setelah itu kemudian kewenangan kelautannya itu dibawa ke provinsi. Nah jadi kita tidak punya kewenangan karena kepiting udang ini kan diambil dari mangrove ini. Dia masuk dalam kategori di wilayah laut. Laut. Nah, sehingga kita tidak punya kewenangan sama sekali di sana. Nah, jadi yang bisa menetapkan retribusi segala macam itu ya dari provinsi. Tapi sebenarnya Pak Kaban di Undang-Undang 23 itu kalau kita lihat ada kewenangan kabupaten khususnya terkait dengan retribusi. Pelelangan khususnya ya, TPI itu kalau ada dua itu kalau dilihat ya, retribusi yang terkait dengan TPI, pengelolaan TPI dan pembinaan nelayan kecil. Artinya kalau ini bisa menjadi bagian pembinaan itu untuk mengelola sekalian terkait dengan isu yang terkait dengan pengelolaan TPI-nya ya. Walaupun fungsi utamanya mungkin tidak ditujukan ke retribusi, tetapi khususnya pencatatan tadi, pendataan itu akan menjadi fungsi yang bisa diterapkan karena kewenangan memang yang di laut memang diambil, tapi ada yang di sisi dua itu ya, pembinaan nelayan dan pengelolaan TPI itu kayaknya kalau kita buka pembinaannya. Iya, kalau kita buka dan nanti bisa jadi database toh, tercatat bahwa produksinya berapa, nanti bisa jadi dihitung secara ekonomi toh, kalau ternyata ada kontribusi di situ. Betul, termasuk lembagaannya gitu. Ya Pak, nanti kita
kami dari Bapeda, dari bidang Sosput, Eko Sosput nanti memanggil beberapa OPD terkait. Coba kita tidak lanjuti itu. Nah memang kita juga miris ini hasil kita keluarnya nggak tercatat di sini. Bayangin Pak, kalau misalnya nilai tambah ekonominya nggak di sini. Satu hari aja bisa keluar 100 box, itu kan sama dengan 2.500 kilo. Sekilo berapa coba? Kalau di harga pasaran di Jakarta itu saya lihat sekitar 185 sampai 250. ya. Karena itu tergantung ini ya, misalnya 5 up, yang 5 ons ke atas itu harganya lebih tinggi di atas 150. Ukuran ya, tergantung ukuran ya. Nah di sini itu sekitar 50 sampai 70 ribu saja. 50 ribu berarti jadi cukup besar mereka potensinya ya, hampir 4 kali lipatnya ya. Iya. Kalau itu tercatat saja sudah jadi kontribusi loh. Saya pernah hitung untuk maskapai saja, kalau mereka kan dapatnya dari biaya pengiriman. Di kargo itu kan rata-rata per kilo kalau tidak salah sekitar 35 sampai 40 ribu kalau tidak salah. Nah kalau 2.500 ya 10 kali aja kan sudah 25 ribu dalam sebulan. Ya, 10 kali pengiriman. Nah, itu kalau dikali 35 ribu sudah cukup besar pendapatannya. Itu hanya maskapai. Terus kalau mobil yang mengantar ke bawah itu satu boxnya bayar 100 ribu. Nah kita belum tahu ini mengut apanya, retribusinya dari mana karena kita tidak boleh waktu itu. Tapi nanti kita akan pelajari informasi. Iya, kalau kita lihat memang di Jawa khususnya kalau kita lihat ya, di pelabuhan-pelabuhan itu hampir semua TPI kan berfungsi dan menarik retribusi karena memang ada kewenangan antara kabupaten dan provinsi, bahkan ada yang kerjasama. Jadi fasilitasnya itu miliknya provinsi, tetapi sebagian fasilitas TPI itu karena tadi ya fungsi yang dimiliki oleh lembaga itu lalu dikerjasamakan dengan kabupaten kota. Artinya ada potensi, cuman bagaimana kita mengelola alur itu ya, keluar masuknya supaya menata supaya tercatat ya, terkumpul, tercatat sehingga nanti bisa Itu ya mungkin 2.500 besar itu. Besar ya. Kilo. Nanti kalau balik lagi ke pelabuhan itu berarti ada fungsi pendorong yang kuat Pak. Kalau pelabuhan ada hadir, aksesibilitas untuk pencatatannya lebih mudah. Sudah bisa dari sini. Iya, pencatatannya bisa lewat pelabuhan. Bisa memunculkan kalau atraksi ekonomi gitu ya. Misalnya apa Pak? Kalau misalnya tadi kalau ada pelabuhan kan menjadi tempat perkumpulan berbagai macam. Terus tadi ya pengembangan Bapak mau tourism di mana? Masina bisa dilaksanakan ya. Dan kayaknya memang multiplier efek ekonomi lah kalau dibangun saya kira. Betul itu. Dan ya untuk di proses tahap awal memang data dan informasi geospasial jadi mungkin penting. Mungkin dukungan kalau kita di pelabuhan kan harus ada data batimetri. Ya mungkin di dalam master plan Bapak sudah ada. Tapi kami di Badan Informasi Geospasial itu salah satu tugas kami memang menyediakan data batimetri. Jadi nanti mungkin bisa komunikasi dengan kita di PIG dan juga kaitannya dengan data pasang surut. Nanti kebetulan kan kita di daerah Papua ini sekitar ada 12 titik pasut tahun ini sudah. Ini total di Indonesia 206. Tahun depan kita akan nambah 40 stasiun. Nah kalau ada 2 diantaranya dilokasikan di Papua dan salah satunya bisa kita tarik ke Teluk Bintuni, mungkin bisa mensupport proses. Memang kita butuh itu Pak. Jadi informasi pasang surut ini memang sangat kita butuhkan karena cukup banyak calon-calon investor itu yang membutuhkan data. Tapi kalau saya bisa kapal kan. Kadang juga kalau kita mau jalan, ya kita biasanya pakai aplikasi yang menelusuri. Tapi kalau sudah ada itu kan bisa kita ambil datanya sekali sebulan, bisa kita print out, lihat ini jam sekian, tanggal sekian itu sekian. Nah harapan kita memang kalau 1:5.000 peta yang mau kita buat Pak selesai di tahun 2024 ya seluruh data ini bisa rekap seluruh lokasi dan kita sudah bisa menggunakan aplikasi dengan menggunakan data kita 1.5.000 ya Bapak tinggal nambah kalau untuk setback 1.000, 1.500 tapi kan 1.500 untuk base mapnya udah bisa dilihat ya mungkin kedepannya kalau itu kita selesaikan. Nanti kami juga coba koordinasi dengan otoritas terkait nanti kita siapkan
administrasinya bisa diusulkan ke PDD. Jadi ini juga Pak, kita punya wilayah ini memang kadang-kadang jadi lucunya begini. Kalau daerah kampung kaya, kampung gas, sumber alat di lautan, perikanan. Tapi banding terbalik di kesadaran sipil, kemiskinan kita masih sangat tinggi ya, 9% itu tertinggi. Kurang lebih nasional, tinggi Pak. ya. Ini rasio Hasilnya nggak begitu baik. 0,3 tinggi Masih besar juga. Ketimpangannya tinggi sekali ya. Walaupun Ya. Itulah kemudian Ya. kemarin kita tidak memasang salah satu indikator PDRB per kapita. Iya, karena PDRB-nya ya. terlalu besar di sektor tambang dan itu tidak mencerminkan Iya, masyarakat pemeratannya ya. karena tambangnya kan kan pembagiannya keluar. semua tapi kan menumpuk itu sehingga nggak fair kalau di daratan. ya kalau kita lihat data nasionalnya kalau dibagi Besar. PDRB Besar dibagi dengan jumlah banget. penduduk gede banget gitu ya. dan itu dipakai Kalau itu dipakai ya, Pak. Padahal realnya kan Iya. 30% ya hampir ya. Jadi dan sekarang PDRB 900.000 orang loh itu yang di sini tuh. PDRB per kapita juga kan Teluk Bintuni tertinggi di Indonesia. Tertinggi di Indonesia. Ya, masih Jakarta itu masih di bawah kita. Iya, tertinggi di Indonesia. karena memang PDRB terbesar level kabupaten terus kota. antisipasinya gimana kalau itu dikeluarkan harus ada sertifikasi nih. Jadi kan misalnya ya mungkin bisa didekati dari sisi pengeluaran yang lebih memenuhi unsur Kalau kondisi real. rata-ratanya kan lebih anu ya. Dan itu dipakai analisis oleh Pak Amal dan tim. Kita masih ini mencari untuk sisi-sisi pengeluaran tadi itu. Apa yang sekarang ketemu sisi pengeluaran paling besar? Kan ya konsumsi aja. Konsumsi. Konsumsi. Jadi selain kita masih miskin dari sisi angka itu, kita juga ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Masuk padahal PDT paling tinggi. KPDT. Iya. PDT ya? Terluar tertinggal teradu ya. 3T ya masuk ya. 3T ya. Nah, saya lihat dari 6 variabel pengukurnya itu ada 2 hal yang sulit kita keluar dari saya sudah bilang. Yang pertama itu soal akses, Pak. Oh. Yang kedua karakteristik. Jadi saya minta supaya Teluk Bintuni itu jangan dimasukkan itu 2 itu untuk menghitung Bintuninya masuk atau tidak gitu. Karena kalau kita hitung dari aksesnya, wah wilayah kita ini kan luas sekali, Pak. Luas sekali ya. Di laut ini 18.000 km persegi. 637. Di koneksi antar distrik, antar Iya. kampung gitu ya. Iya. Memang Dan berat itu ya. 200.000 hektarnya Iya. mangrove. Mangrove. Kawasan Cagar Alam dan Utalindo. Utalindo. Kurang lebih 204. Ya. Jadi memang itu jadi dilema bagi kita. Saya bilang, padahal di komponen lainnya cukup bagus. Misalnya pertumbuhan ekonomi kita, kalau sekarang gimana-mana itu negatif, kita masih 1,5 masih positif. Itu tadi karena penopangnya ada di industri pembuatan itu, minyak dan gas. ya. Cuma saya lihat dari sebarang produksi kita di PDRB itu kan yang jadi soal itu di sektor primernya, Pak. Iya. Jadi sektor pertanian, perikanan, ya itu yang harus kita benahi, kita turun. Terus pertanyaan apa Pak? Jadi memang kalau data-data terakhir kan menunjukkan kayak luas lahan, aktivitas itu kan malah menurun dalam 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Problemnya macam-macam. Kemarin dari FPD misalnya infrastruktur irigasi itu kan berdasarkan kan bendungannya rusak, Pak, kabarnya. Iya, rusak. Bendungannya rusak, tapi itu kewenangan provinsi. Iya. Sampai sekarang kan belum diperbaiki. Ya otomatis luas lahannya, produksinya pasti menurun. Yang kedua karena ini di sini kan biaya produksinya mahal sehingga Mahal. tidak kompetitif. Justru barang-barang luar itu masuk. Lalu ya disinsentif bagi petani. Kalau dia kalah bersaing dengan luar kan dia nggak mau nanam. Walaupun kemarin ada informasi yang sangat menarik karena kan Tangguh ini sudah mulai membuka ini katanya, mulai Open gate. Open gate ya. lokal, Kebijakan open gate ya. Ya, open gate. Itu peluang yang sangat besar sebenarnya untuk para produsen pangan termasuk perikanan kalau bisa kualitasnya bagus, mampunya standar. Ya kemarin bahkan hitung, bayangkan kalau pegawainya 8.000 sehari, butuh telur saja sehari 3, itu kan butuh 24.000 telur. Belum berasnya, belum sayurnya, belum ikannya. Itu kan saya kira potensi ekonomi yang sangat besar. Kalau itu nanti didorong, saya kira bisa jadi kontribusi yang besar itu kan, Pak. Apa Pak programnya, Pak? Kalau itu di kemarin di Muslim Bank Ya saya kira ini misalnya
maju kalau kelembaganya nggak dibangun kan ya lepas-lepas nanti pasti nggak bisa deal dengan ini toh. Ya, tapi kalau melihat area yang sangat luas sekali itu mau harus ada spot-spot pengembangan prioritas kawasan dan sektoral ya yang kita tetapkan, misalnya untuk produksi pertaniannya di mana yang itu yang dijaga betul untuk memenuhi syarat yang diminta oleh Tangguh, misalnya kan dia minta kualitas, dia minta kontinuitas kemarinnya, artinya ya dipadukan dengan kelembagaannya gitu ya. Komoditas, tempat, dan kelembagaan. Komoditas Pak, itu produktivitas pertanian memang masih bisa dipush, lahan pertanian bisa dioptimalkan. Saya kemarin cek misalnya padi, ini kan rata-ratanya baru 3,9 ton per hektar, itu kan masih jauh dari nasional kan 5,5 Pak. Artinya nggak usah mimpi 55, kalau mendekati 4,5 saja sudah bagus. Dan ini kan banyak wilayah yang bekas transmigrasi, yang sesungguhnya kan keterampilan orangnya kan ya baik di pertanian, hanya tinggal di digitalisasi aja. Kalau infrastrukturnya ada, ditata, teknologi yang dikenalkan, saya kira potensi itu bisa dicapai lah. Kita di BIG itu ada informasi tematik sistem lahan Pak. Sistem lahan itu 1/50.000. Di situ ada informasi karakteristik tanah, ada topografi, ada landform, ada land cover, ada iklim. Jadi kalau ini diramu, diambil lagi unsurnya, terus dibuat kesesuaian lahan untuk pertanian, bisa tahu lokasi-lokasi yang potensial untuk dikembangkan. Ini misalnya untuk perluasannya bisa di mana gitu ya. Persis, itu dari data itu. Nah, tahun depan memang kita merambah ke Maluku dan Papua. Jadi seluruh Indonesia ini akan kita di level apa itu Pak Kaban? Di level 1/50.000, jadi masih agak ini kalau Bintu ini termasuk sudah ada? Ya, belum. Tahun depan. Tahun depan seluruh Papua. Ya, bagus. Nanti kalau itu sudah ada, tematiknya itu yang buat dari kami. Dari BIG akan buat sistem lahan 1/50.000. Ini seluruh dari Aceh sudah sampai ke Maluku Pak, yang tahun ini. Yang tahun depan tinggal sisanya ke lagi ya. Dan itu juga perlu mungkin ada regulasi yang bisa itu supaya tidak ada migrasi alih fungsi ya. Alih fungsi. Karena yang terjadi kan seperti itu sekarang ya. Ada undang-undang lahan berkelanjutan apa istilahnya Pak? UU LP2B. Iya. Kan banyak daerah sekarang sudah membuat itu peraturan daerah tentang lahan pertanian berkelanjutan yang nanti didukung dengan regulasi yang lebih rendah. Misalnya kalau dia tidak boleh mengkonversi, insentifnya apa misalnya? Apakah terkait pajak, apakah terkait subsidi, apa? Mungkin nanti bisa ke sana juga untuk melindungi lahan itu. Oke, cukup. Terima kasih banyak Pak.